Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah minggu ini, kita bersaat teduh. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari telah berganti hari, sebulan sudah kita lalui lagi, dan sekarang kita memasuki minggu pertama di bulan yang baru ini. Sungguh karena kasih-Nya kita masih diperkenankan mengikuti ibadah pada hari ini. Sebab itu, mari kita bersorak-sorak memuji nama Tuhan, seperti yang tertulis pada Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Dengan sukacita kita puji Tuhan dengan nyanyian, nyanyikanlah nyanyian baru. Hari ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Tema minggu ini, bersorak bagi Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Jika kita sudah menjadi rumah pujian bagi Tuhan, tidaklah sukar memuji Tuhan di segala keadaan. Di mana ada puji-pujian, di situ Tuhan hadir dan menyatakan kuasa-Nya. Mari naikkan pujian bagi Tuhan Yesus, kita bernyanyi, hatiku gemar memuji. Hatiku gemar
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menghantar kita mendengar hukum Taurat minggu ini, sebagai penuntun hidup dalam kebenaran serta kekudusan, mari kita nyanyikan bersukacitalah. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat minggu ini, yaitu hukum Taurat yang kelima dan maksudnya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat minggu ini. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi dengan kasih Tuhan yang begitu besar, kita dipanggil untuk menerima pengampunan kasih-Nya. Dengan kerendahan hati, datanglah ke hadapan Tuhan sambil menyanyikan, di hadapan-Mu, Yesus. Yesus, ku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan dan menerima janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudaraku, lihatlah betapa Tuhan mengasihimu dengan pengampunan atas dosa-dosamu. Bersukacitalah atas pengasihan Tuhan dan hiduplah sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita nyanyikan, sungguh girang hatiku. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat akan diselamatkannya. Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini diambil dari Efesus pasal yang ke-5, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kita membacanya secara responsoria. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pengakuan Iman, buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat yang pertama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan pujian dari paduan suara Nafiri. Andaikan surya langit tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tebisan tirai dalam pandang, terlihat surya yang cemerlang. Ku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi sejati, rumahku nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di surga.
Warta Jemaat HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, Minggu 3 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu. Pada hari ini, Minggu 3 Mei 2020 adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Tema minggu ini bersorak bagi Tuhan. Yang kedua, jemaat meninggal. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Yang pertama, Ibu Nursani Boru Nainggolan pada hari Sabtu 28 Maret tahun 2020 pada usia 94 tahun dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 28 Maret 2020 di Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa. Alamat keluarga, Perumahan Palem Indah Blok T nomor 89 Pondok Kelapa, Wik 6, Sektor 2. Pelayan pemakaman, Pendeta P. Pandiangan MTH. Yang kedua, Ibu Remince Boru Silalahi pada hari Sabtu 11 April 2020 pada usia 76 tahun dan telah dimakamkan pada hari Minggu 12 April 2020 di tempat pemakaman umum Pondok Rangun. Alamat keluarga, Jalan Pangkalan Jati 4, nomor 70 Jatiwaringin, Wik 9, Sektor 3. Pelayan pemakaman, Pendeta R. Haryanja STH. Yang ketiga, Ibu Ana Porman Boru Siahaan pada hari Minggu 26 April 2020 pada usia 75 tahun, istri dari Bapak W. Sirait BBA dan telah dimakamkan pada hari Senin 27 April 2020 di Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa. Alamat keluarga, Jalan Kejaksaan 2, Blok B, nomor 28, Pondok Bambu, Wik 10, Sektor 3. Pelayan pemakaman, Pendeta P. Pandiangan MTH. Majelis dan Jemaat HKBP Pondok Bambu menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, jemaat sakit. Yang pertama, Bapak J. Sinaga sudah pulang ke rumah sebelum dirawat di Rumah Sakit Budi Asih. Yang kedua, Lola Hasugian sudah pulang ke rumah setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Duren Sawit. Yang ketiga, Nyonya Mary Tampu Bolon Boru Siahaan sudah pulang ke rumah setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Hermina. Yang keempat, Nyonya Sintua Simatupang Boru Nainggolan sudah pulang ke rumah setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Columbia. Yang kelima, Nyonya Situa Siregar Boru Sihombing sudah pulang ke rumah setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Carolus. Yang keenam, Marta Simorangkir sudah pulang ke rumah setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Polri. Yang ketujuh, Bapak Insinyur HMP Batubara sedang dirawat di Rumah Sakit Budi Asih Cawang. Mohon doa jemaat untuk kesembuhan mereka. Yang keempat, bantuan sembako untuk jemaat yang kena dampak COVID-19. Sesuai dengan keputusan Sermon Parhalado online pada hari Kamis 30 April 2020, gereja kita akan memberikan bantuan berbentuk sembako atau barang kepada anggota jemaat yang akan didata oleh Sintua Sektor atau WIK-nya masing-masing. Pemberian sembako tersebut akan dilakukan pada hari Sabtu 9 Mei 2020 pukul 10 WIB di ruang konsistori gereja. Yang kelima, persembahan. Pada hari ini Minggu 3 Mei 2020 kita akan mengumpulkan persembahan amplop ucapan syukur bulanan untuk keperluan kegiatan gereja. B. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu supaya menyerahkan seberapapun persembahan ibadah setiap minggunya selama beribadah di rumah masing-masing ke Sintua WIK-nya masing-masing atau langsung transfer ke rekening Huria HKBP Pondok Bambu melalui BRI Cabang Pondok Bambu
dengan nomor rekening 3306 01002 577 503 atas nama Gereja HKBP Pondok Bambu. Yang keenam, laporan kegiatan DSH HKBP Pondok Bambu. Laporan keuangan Diakoni Sosial Huriah HKBP Pondok Bambu dapat kita lihat di lampiran di acara ibadah Minggu hari ini. Yang ketujuh, tim multimedia. Terima kasih kepada tim multimedia yang telah menyediakan rekaman ibadah Minggu dan ibadah sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan mereka dan dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu untuk jaga kesehatan, jaga jarak, selalu berpikiran positif, melakukan kegiatan di rumah saja, dan bila keluar rumah harus memakai masker. Stay safe and healthy and stay at home. Demikian warta jemaat minggu ini, kiranya persembahan dan pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah merasakan kuasa kasih dan banyaknya berkat-Nya yang memenuhi hidup kita. Marilah kita menyatakan syukur dengan menyerahkan persembahan yang kudus bagi Tuhan, dengan penuh sukacita sambil menyanyikan bersukacita hatiku. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Aku dirangkul kasih-Nya, aku bahagia selamanya. Terluput dari pandang-Nya, pun suaraku didengarnya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada ibadah kita hari ini diangkat dari kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat menyatakan amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cara kehadiran Allah
dalam hidup kita sering kita pikirkan dalam dua hal, yaitu pertama, transendensi Allah. Kita percaya walaupun Allah itu jauh di benua Gijang dan kita di benua Tonga, katakanlah antar benua, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, dapat mengendalikan hidup kita dari tempat kudusnya di surga. B. Imanensia Allah sesuai dengan Yesaya 7 ayat 14, kehadiran Allah janjikan akan hadir di tengah-tengah kehadiran kita atau imanensia. Immanuel, dari situlah kata Immanuel. Allah berkata, setelah Tuhan Yesus anak Allah menjadi manusia, Immanuel itu nyata dalam kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus. Allah Bapa peduli bersama-sama dengan kita dan tinggal bersama kita. Itu dalam Matius 1 ayat 23. Tuhan Yesus menjanjikan dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Artinya, Immanuel Allah di dalam Tuhan Yesus juga hadir di rumah kita masing-masing. Pengertian kehadiran Allah dalam pengertian Israel adalah lain, mencakup transendensi dan imanensi Allah. Kehadiran Tuhan Allah dalam kehidupan bangsa Israel sangat penting dan sangat menentukan dalam khotbah hari ini. Kehadiran Allah itu dengan hadirnya tabut perjanjian yang berisikan 2 loh batu yang bertuliskan hukum Taurat yang 10 itu. 1 genggam manna juga patahan tongkat Musa. Mereka percayai sebagai lambang kehadiran Tuhan Allah. Saudara-saudara, nats ini adalah nyanyian kesaksian iman, buah dari pergumulan, dari iman Daud yang bersyukur kepada Tuhan Allah. Pertanyaan yang kita renungkan, mengapa Daud berjubilate atau bersorak-sorak kepada Tuhan? Jawabannya ada di ayat 9 dan ayat 34 dalam 1 Tawarik 16 ini. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, mukjizat-mukjizat yang dilakukan Allah di depan bangsa itu juga dalam hidup Daud sendiri menjadi pendorong, memotivasi Daud dan bangsa itu untuk berjubilate. Apakah itu? 1, sebelum nats ini, tabut Tuhan terpaksa dititipkan Daud di rumah Obed-Edom, orang Gad. Hal itu disebabkan kematian Usa yang mengiring pemindahan tabut perjanjian itu dari Kiryat Yarim ke Yerusalem. Daud takut terhadap amarah Tuhan Allah yang tidak membiarkan pemindahan tabut itu berjalan lancar sampai ke Yerusalem. Dia koreksi diri, apakah ada yang salah yang saya perbuat di hadapan Tuhan? Akhirnya dengan suatu upacara yang khusyuk dan dalam kekudusan, Daud mempersiapkan suku Lewi dan memilih para penyanyi dan melaksanakan acara sesuai dengan kitab Bilangan 1 ayat 50. Dan Tuhan memberkati acara pemindahan tabut perjanjian itu. Ketika tabut perjanjian itu telah tiba di Yerusalem, bagi Daud itu adalah sebuah mukjizat. Karena tabut perjanjian itu adalah bukti kehadiran dan bukti penyertaan Tuhan Allah atas mereka. Itulah yang mereka jubiletekan. Saudaraku, hari ini adalah sebuah mukjizat. Bila Tuhan masih berkenan tinggal di dekat kita, berimmanuel, bukan hanya menyertai, tetapi juga menjagai kita dari virus corona, membantu dan memberkati kita. Bagi Tuhan masih berkenan memberikan waktu bagi kita jemaat HKI Pondok Bambu untuk beribadah di rumah, dapat bersekutu dengan semua anggota keluarga. Ada lelucon bersihkan kata-kata iblis kepada Tuhan Yesus. Lihat, aku telah menutup semua kebaktian di gerejamu. Lalu Tuhan Yesus berjawab, tidak apa-apa,
karena aku telah membuka setiap rumah menjadi rumah ibadahku. Memang benarkah kita semua sudah membuka rumah kita jadi tempat beribadah saat ini? Atau benar yang dikatakan iblis itu, di rumah kita pun kita tutup tidak beribadah? Adalah suatu mukjizat bahwa kita tidak pernah memikirkan bahwa setiap minggu dalam 7 minggu berturut-turut kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Mari kita berjubilate atas kesempatan itu. Yang kedua adalah suatu mukjizat bagi bila Tuhan mengangkat Israel menjadi bangsa yang besar, bangsa yang terhormat, yang merdeka dan berdaulat. Padahal sebelumnya mereka adalah budak di Mesir, bangsa nomaden selama 40 tahun. Tetapi sekarang mereka sudah mempunyai tempat tinggal dan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tempat limpahan susu dan madu dari Tuhan. Untuk itu Tuhan harus dipuji, umat Israel harus berjubilate. Bukankah mujizat seperti itu juga kita alami di dalam suku Batak? Siapakah nenek moyang kita, orang Batak yang dahulu tinggal di pedalaman Bukit Barisan Sumatera? Bukankah hanya dengan mujizat Tuhan yang menyuruh para misionar dari Eropa membawa Injil 159 tahun yang lalu, sehingga opung kita dirubah menjadi orang Batak yang dapat menikmati pendidikan dan kemajuan dan hidup yang bermartabat di negara ini, sehingga kita berdomisili di Jakarta ini. Bukankah hal itu juga kita harus berjubilate di hadapan Tuhan? Yang ketiga, saudara-saudara, bagi Daud sendiri adalah mujizat jika Allah itu sangat luar biasa bila dia sebelumnya seorang gembala domba dipercaya dan diangkat menjadi seorang raja yang disegani dan memimpin sebuah bangsa yang besar. Dari awal mula Daud dapat mengalahkan Goliat, si manusia raksasa itu, dan sampai 7 kali lolos dari rencana pembunuhan Raja Saul. Semua itu adalah mujizat Tuhan. Hal itulah yang mengobarkan semangat dan rohnya untuk berjubilate memuji Tuhan. Sehingga dia melantik Asaf dan saudara-saudaranya menjadi song leader dan vokal group di kemah Tuhan untuk berjubilate. Saudara-saudara, jelaslah saudara, puji-pujian akan keluar dari hati kita bila kita mengenal dari hati kita, bila kita mengenal dan mengakui perbuatan dan mukjizat itu adalah perbuatan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Eka Dharma Putra mengatakan, hanya orang yang berimanlah bisa bersaksi dan bernyanyi akan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam pengalaman hidupnya dan memuliakan Tuhan. Karena itu yang harus kita gumuli sekarang, apakah kita pernah menyadari dan mengagumi perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupmu? Biarlah mulai hari ini mata kita dimelekkan dan dapat melihat dan bangkit dengan kekuatan baru, melanjutkan aktivitas kita setiap hari setelah semalaman tidur. Sebab banyak orang yang tidak dapat lagi bangkit dari tidurnya karena penyakit. Kita pantas selalu berjubilate karena sampai saat ini kita tidak terkena virus corona. Keempat, saudara-saudara, apakah kita mengagumi kasih Allah yang telah mau berimmanuel, yang telah menyerahkan anaknya Yesus Kristus yang mau menderita sampai mati, kemudian bangkit dari kematian untuk menyelamatkan kita, membuka pengharapan yang baru kepada kita orang percaya, dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya, agar kita menjadi anak-anak Allah yang ikut menikmati surgawi. Saudara-saudara, mari kita menyimak dan menghayati nyanyian Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1 dan 4. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan adalah
hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, untuk sejatinya tidak ada alasan bagi setiap orang percaya untuk tidak mengagumi perbuatan Allah dalam hidupnya. Pertanyaan yang kita harus dalami, apakah engkau menyadari hal itu menjadi pengalaman iman pribadimu, atau kamu mengira hal itu adalah hakmu, atau karena kehebatanmu dan karena usahamu sendiri? Saudara-saudara, mengapa kita sering tidak dapat bersuka cita dan ikut memuji kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing? Jawabnya lah, karena kita kehilangan meaning, artinya kehilangan makna hidup kita sendiri. Ada orang yang merasa hidup ini seperti mesin yang otomatis. Ya, karena dia hidup, ya hiduplah. Bangun pagi, sarapan, pergi kerja, makan siang, malamnya tidur lagi, pagi bangun lagi, seperti lagunya Mbah Surip. Ya, hidup hanya seperti itu saja. Baginya hidup hanya rutinitas. Orang yang seperti itu pasti tidak akan dapat berjubilate di dalam hidupnya. Atau seperti pendapat John Stott, hidup ini seperti keharusan, seperti ayam yang harus bertelur. Sehingga apa yang kita lakukan hanya suatu keterpaksaan saja. Bekerja karena terpaksa, kerja yang demikian adalah agar dapat gaji, makan juga karena terpaksa, supaya jangan sakit, tidak pernah dia menikmati makanannya. Bagi orang seperti itu, hidup ini adalah beban yang selalu menekan hidupnya. Orang seperti ini pasti tidak akan pernah berjubilate bagi Tuhan. Mari kita was-was, jangan-jangan kita nanti akan bunuh diri. Dan saudara, ada yang merasa hidupnya adalah haknya, karena dia mampu, dia berhak untuk makan, berobat, dan menyekolahkan anaknya. Dia melihat dia bisa karena hasil kerjanya saja. Pasti orang seperti ini juga tidak pernah berjubilate. Mungkin kita pernah mendengar cerita 3 orang tukang batu bangunan. Ada seorang mengajukan pertanyaan yang sama kepada ketiga orang itu. Pertama, kepada orang yang termuda yang belum menikah. Sedang apa kamu kerjakan sekarang? Dia menjawab, ya, Bapak sudah melihat sendiri. Saya lagi memasang batu di atas batu. Inilah pekerjaan saya sekarang. Sangat melelahkan. Jika ada pekerjaan lain, pasti saya sudah meninggalkan ini dan beralih kepada pekerjaan lain yang lebih ringan. Pekerjaan ini saya anggap hanya sebagai pelarian saja. Saudara-saudara, lalu pertanyaan yang serupa diajukan kepada tukang yang kedua, seorang lelaki yang sudah berumah tangga dan punya anak. Pak, sedang apa yang kamu kerjakan sekarang? Lalu ia menjawab, melalui pekerjaan ini saya mengharapkan gaji saya dapat membutuhi kebutuhan keluarga kami, uang sekolah anak-anak, dan membeli kebutuhan rumah tangga kami sehari-hari. Pertanyaan yang serupa diajukan kepada tukang yang ketiga, seorang yang sudah tua. Pak, sedang apa yang Bapak kerjakan? Jawabnya, oh, saya sedang membangun sebuah gedung gereja yang besar atau katedral, agar anggota jemaat yang banyak dapat melakukan kebaktian dengan jumlah yang besar sekaligus. Sehingga kalau mereka bernyanyi akan terdengar seperti kor raksasa yang memuliakan nama Tuhan. Inilah gedung gereja yang terbesar di kabupaten ini dan menjadi gereja kebanggaan bagi umat Kristen sepanjang masa. Saudara-saudara, dari ketiga tukang batu tersebut hanya 2 orang yang memiliki meaning dari pekerjaannya. Apa makna tujuan pekerjaannya yang mulia adalah menjadi saluran berkat Tuhan bagi dirinya dan bagi sesama manusia.
Tukang yang ketiga memiliki meaning yang lebih hebat lagi, bahwa dia merasa dipakai Tuhan dalam pembangunan gereja masa depan yang besar. Dia punya semangat dan pengharapan yang lebih besar dari kedua tukang lainnya. Meaning seperti itulah yang harus ada pada kita masing-masing. Punya arti hidup, punya makna hidup, maka hidup kita akan lebih indah dan makin berarti dan makin berharga di mata manusia dan di mata Tuhan. Bahkan pada masa-masa sulit seperti COVID-19 ini harus mempunyai meaning bagi hidup kita masing-masing. Bahwa masa-masa sulit ini akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan dalam hidup kita masing-masing. Dalam masa PSBB tahap kedua ini, mobil mewah, apapun yang kita miliki hanya terparkir di garasi. Pakaian yang indah, bagaimanapun hanya disimpan di lemari. Emas, perhiasan, apapun yang kita miliki hanya tersimpan di lemari. Yang dapat kita lakukan saat ini hanyalah berkumpul bersama di rumah, stay at home. Makin mengikuti persekutuan yang indah di tengah keluarga. Makin saling mengasihi, saling peduli, dan saling menjaga. Itulah meaning hidup dalam masa PSBB yang berat ini. Kiranya Tuhan Allah memberkati ibadah persekutuan setiap keluarga, makin memuliakan Tuhan dan menimbulkan iman, menumbuhkan iman. Persekutuan setiap keluarga makin memuliakan Tuhan dan segala sesuatu ada meaning dari Tuhan Allah. Agar kita makin rendah hati di hadapannya, berjubilah atas semua berkat Tuhan yang telah engkau terima. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang menyuruh kami untuk mereka-reka dan untuk menyelidik berkat Tuhan yang kami terima setiap saat. Walaupun dalam PSBB tahap kedua ini ruang gerak kami makin dibatasi, tetapi iman kami tidak pernah dibatasi untuk tetap berharap hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami berharap bahwa Tuhan melimpahi kami dengan banyak berkat, banyak sukacita, dan masih ada kesempatan dalam ibadah-ibadah kami untuk bersekutu dengan Engkau, untuk bersekutu dengan kami sesama keluarga, untuk saling mengasihi, saling peduli, dan saling memberi nasihat. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Engkaulah yang memberkati seluruh kebaktian di tengah-tengah keluarga, yang telah membuka hati dan membuka rumahnya, dan ibadah yang mereka sampaikan biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Agar Tuhan memberkati setiap keluarga, setiap orang, dan menjauhkan penyakit corona dari tengah-tengah anggota jemaat-Mu. Mari Tuhan bekerja dan tunjukkanlah kuasa-Mu bahwa Engkau berkuasa dalam kehidupan kami. Walaupun kadang kami merasa Engkau jauh dari kehidupan kami, tetapi Engkau setiap saat dapat menyentuh kehidupan kami masing-masing. Mari jauhkan penyakit corona dari anggota jemaat-Mu dan dari Indonesia ini, bahkan dari seluruh bumi ini, agar kami makin disegarkan oleh persekutuan yang baru yang waktunya kami dapat rasakan di tengah gereja-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur juga bagi saudara-saudara kami 19 orang yang ulang tahun dalam minggu ini. Mari Tuhan berkati mereka, bahkan mereka juga mensyukuri umur panjang yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing dalam suasana PSBB tahap kedua ini. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk meraih berkat Tuhan dan meraih banyak sukacita dari Tuhan. Juga kami bawakan dalam doa ini saudara kami yang sakit, itu Bapak Insinyur HMP Batubara yang sedang opnam di Rumah Sakit Budi Asi. Mari Tuhan berkati segala pengobatan yang berlangsung kepada Bapak itu. Berkati para medis, berkati obat, makanan yang dikonsumsi oleh Bapak Batubara, agar dia segera pulih, segera sembuh dan dapat pulang ke tengah keluarga karena kesembuhan yang daripada-Mu. Kepadamu hanya kami berharap bahwa Engkau menjagai kami dalam 1 minggu ke depan,
dan Engkau memberikan sukacita. Berikan ya Bapa rezeki yang layak bagi kami semua, bagi semua anggota jemaat-Mu. Berikan ya Bapa, kami haus akan berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Juga kami bawakan dalam doa ini saudara-saudara kami yang kekurangan, yang banyak mengharapkan berkat Tuhan, dan gereja-Mu dapat menolong mereka dengan bantuan yang telah kami pikirkan oleh majelis. Terima kasih ya Bapak, berkati segala usaha dari gereja-Mu untuk dapat menolong mereka, agar mereka juga merasakan bahwa tangan Tuhan tetap memelihara mereka. Dan biarlah apa yang telah kami rancang di tengah-tengah jemaat-Mu oleh Perhalado dapat terlaksana dengan baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dan bernyanyi dengan buku Inde nomor 361 ayat 1-2 sambil mempersembahkan persembahan ucapan syukur bulanan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, putuslah pengalamannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan
pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis KKIP Pondok Bambu menyampaikan kepada seluruh anggota jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus ampunlah, sungguh damai